Dasar Buniani, kenapa baru sekarang beberkan siapa pemotong video Ahok? Ya Pak Prabowo, mungkin ketar-ketir nih. Namun yang paling berbahaya adalah ketika Buniani melakukan transkrip yang palsu, menghilangkan kata pakai, sehingga terbaca Bapak Ibu dalam kurung pemilih Muslim yang dia tulis dibohongi surat Al-Maidah 51, dan Buniani memberi judul statusnya dengan penistaan agama. Menurut keterangan saksi kami, Buniani sudah diingatkan untuk merevisi transkrip itu karena salah dan fatal, serta meminta maaf. Namun Buniani ngotot dan tidak mau mengaku salah. Bikin transkrip. Nah, setelah saya bikin transkrip, saya nggak pakai earphone segala macam. Itu kemudian saya upload ulang itu video yang saya dapatkan dari akunnya media NKRI. Nah, yang saya akui adalah hilangnya kata pakai, dan saya tidak sengaja. Kalau saya sengaja menghilangkan, ngapain saya ngaku di ILC tanggal 11 Oktober? Tetapi yang jelas itu proses berjalan. Dalam Buniani sebagai terlapor, ataupun Buniani dia melaporkan balik orang yang melaporkan dia. Jadi itu prosesnya masih berjalan, termasuk pemeriksaan juga beberapa ahli. Dia kan Buniani dilaporkan sebagai terlapor juga. Itu berpotensi dia menjadi tersangka juga. Dengan upload yang dia lakukan, dengan penyebarluasan melalui Facebook dia, kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang viral dan kemudian menjadi kemarahan publik. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Berawal dari video yang diupload oleh Buniani, Ahok kena masalah yang sebetulnya bukan salahnya. Ini akibat adanya editing berupa penghilangan sebuah kata yang menyebabkan maknanya jadi berbeda. Ahok terseret kasus penistaan agama karena menyinggung surat Al-Maidah ketika berkunjung di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu sebelum Pilkada DKI. Video itu menimbulkan kontroversi karena hilangnya kata pakai. Buniani yang baru-baru ini mengungkap kekuatannya tak terduga di kanal YouTube Refli Harun. Dia bilang video Ahok yang mengatakan jangan dibohongi pakai surat Al-Maidah beredar di Facebook. Dia mengatakan bahwa kata pakai dalam video itu tidak terdengar jika tidak menggunakan earphone. Saya mencoba membuat caption video itu dari kata-kata pakai, jadi dibohongi. Surat Al-Maidah itulah yang menurut pelapor saya sengaja, kata Buniani. Ini pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti itu pasal 27, mestinya saya dilepaskan. Tetapi ini karena memang saya sudah diincar, harus jadi dicari pasal 28 ayat 2, yang terbukti pasal 32 ayat 1. Dan yang itu mengubah dokumen elektronik, kata si Buniani. Buniani kemudian membeberkan bahwa sosok pemotong video tersebut adalah tim cyber Prabowo. Itu dia yang memotong sebetulnya. Tim cyber Prabowo lah yang memotong menjadi 30 detik. Dia sempat minta maaf ke saya. Ketemu ini ya, ini lalu apakah Anda percaya? Ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari pengakuan Buniani ini. Yang pertama, kenapa dia baru sekarang bicarakan ini? Kenapa dia nggak jelaskan semuanya sedari awal? Sama saja dengan menyimpan informasi berharga kalau memang apa yang dia katakan itu benar, yang mungkin bisa mengubah nasib Ahok kala itu. Yang kedua, Buniani baru beberkan hal ini karena ingin mengembalikan nama baik selama ini. Kalau bicara soal kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok, publik sudah terlanjur percaya kalau Buniani adalah penyebabnya. Lagi pula Buniani menjadi petinggi di Partai Umat. Jadi, citra politiknya harus bagus dong dan bersih agar karirnya bisa membaik, terhalang oleh perbuatannya terhadap kalau ini benar sama saja dengan egois mau menyelamatkan diri sendiri doang. Dia juga ikut andil bikin caption. Tujuan dia sebut nama tim cyber Prabowo adalah untuk membersihkan namanya. Sayang, itu nggak akan berhasil. Oke,
Yang ketiga, ada netizen yang menyebut ini adalah upaya adu domba antara Prabowo dengan PDIP saat pilkada. Ahok diusung PDIP, Buniani menyebut tim cyber Prabowo, entah benar atau tidak. Bukankah itu bisa menciptakan ketegangan antar kedua pihak yang sebelumnya sudah sempat mesra, apalagi ada rumor Prabowo akan diduetkan dengan Puan Maharani. Untuk isu ini masih sebatas omongan, Buniani ini belum ada nama yang disebut langsung, tapi kalau seandainya memang benar, kita sudah tahu kubu Prabowo seperti apa. Nggak diketahui secara pasti kenapa Buniani tiba-tiba bernyanyi seperti ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditargetkan olehnya. Jika tudingan yang memang benar, ia tidak akan dipedulikan kalau hanya sebatas menyebut tim, bukan nama-nama di balik tim tersebut. Prabowo bisa dengan mudah mementahkan ini dengan mengatakan kalau Buniani cari sensasi belaka. Mudah habis terlepas dari itu. Semua Buniani memang lucu. Sudahlah berbuat, tapi merasa tidak perlu bertanggung jawab dan membuat pengakuan baru. Padahal dia bisa melakukan itu saat kasus Ahok memanas. Tapi bagaimanapun juga, sekelompok orang yang merasa Ahok tetap salah. Apapun isi videonya, kalau ada kata pakai ataupun tidak, sama saja Ahok harus dinyatakan bersalah. Itu harus dipenjara. Seandainya aku tidak mencalonkan diri, pasti dia akan aman-aman saja. Pasti cuma dikecam sedikit saja, sana-sini. Lalunya memang dari video yang dihapus Buniani itu dari situs elektronik. Melihat ini sebagai peluang emas untuk menjatuhkan Ahok, bahkan bisa menyingkirkannya. Selanjutnya terbukti Ahok mau nyalon. Apapun jadi terganjal aturan. Sekarang jadi apapun niat Buniani yang menuding ada pihak lain dalam kisruh video tersebut, tidak serta membuat publik kembali percaya kepadanya. Padahal waktu itu kepuasan warga Jakarta terhadap Ahok mencapai 70% lebih. Lalu kenapa elektabilitasnya tidak berbanding lurus dengan kepuasan warganya? Jawabannya cuma satu, ya kasus penistaan agama yang dibuat-buat. Tapi seiring dengan waktu, warga Jakarta mulai sadar bahwa kasus tersebut bermuatan politik. Berawal dari video yang diupload oleh Buniani, Ahok kena masalah yang sebetulnya bukan salahnya. Ini akibat adanya editing berupa penghilangan sebuah kata yang menyebabkan maknanya jadi berbeda. Ahok terseret kasus penistaan agama karena menyinggung surat Al-Maidah ketika berkunjung di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu sebelum Pilkada DKI. Video itu menimbulkan kontroversi karena hilangnya kata pakai. Buniani yang baru-baru ini mengungkap kekuatannya tak terduga di kanal YouTube Refli Harun. Dia bilang video Ahok yang mengatakan jangan dibohongi pakai surat Al-Maidah beredar di Facebook. Dia mengatakan bahwa kata pakai dalam video itu tidak terdengar jika tidak menggunakan earphone. Saya mencoba membuat caption video itu dari kata-kata pakai, jadi dibohongi. Surat Al-Maidah itulah yang menurut pelapor saya sengaja, kata Buniani. Ini pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti itu pasal 27, mestinya saya dilepaskan. Tetapi ini karena memang saya sudah diincar, harus jadi dicari pasal 28 ayat 2, yang terbukti pasal 32 ayat 1. Dan yang itu mengubah dokumen elektronik, kata si Buniani. Buniani kemudian membeberkan bahwa sosok pemotong video tersebut adalah tim cyber Prabowo. Itu dia yang memotong sebetulnya. Tim cyber Prabowo lah yang memotong menjadi 30 detik. Dia sempat minta maaf ke saya. Ketemu ini ya. Ini lalu apakah Anda percaya? Ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari pengakuan Buniani ini. Yang pertama, kenapa dia baru sekarang bicarakan ini? Kenapa dia nggak jelaskan semuanya sedari awal? Sama saja dengan menyimpan informasi berharga kalau memang apa yang dia katakan itu benar, yang mungkin bisa mengubah nasib Ahok kala itu. Yang kedua, Buniani baru beberkan hal ini karena ingin mengembalikan nama baik selama ini. Kalau bicara soal kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok, publik sudah terlanjur percaya kalau Buniani adalah penyebabnya. Lagi pula Buniani menjadi petinggi di Partai Umat. Jadi,
citra politiknya harus bagus dong dan bersih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.